Inilah fakta dunia dalam sejarah. Petra Yordania, keajaiban arkeologi dan warisan dunia yang penuh misteri. Kalau kamu subscribe, semoga rezeki kamu lancar. Petra, kota kuno yang terletak di Yordania Selatan, adalah salah satu keajaiban arkeologi terbesar di dunia, yang menggambarkan kebesaran dan keunikan peradaban Nabatin. Dikenal sebagai kota mawar merah karena warna khas batu pasir dari bangunan-bangunannya yang diukir. Petra menjadi pusat peradaban Nabatin yang berkembang sekitar abad keempat sebelum Masehi. Kota ini memiliki lokasi strategis di antara jalur perdagangan besar di Timur Tengah. Kemungkinan suku Nabatin untuk mengendalikan perdagangan rempah, kain, kemenyan, dan barang-barang berharga lainnya. Petra tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat budaya dan agama yang kaya, mencerminkan pengaruh dari berbagai peradaban seperti Yunani, Romawi, dan bangsa Arab. Petra bukan hanya terkenal karena sejarah perdagangannya, tetapi juga karena kehebatan arsitekturnya. Bangunan-bangunan di kota ini dipahat langsung dari tebing batu pasir, sebuah teknik yang jarang ditemui dalam arsitektur kuno. Al-Ghazne, yang sering disebut harta karun, adalah salah satu contoh paling terkenal dari seni ukir batu Petra. Struktur ini berdiri setinggi 40 meter dengan fasad yang menampilkan perpaduan gaya arsitektur Yunani, Romawi, dan Nabaten. Dengan kolom-kolom tinggi dan relief yang rumit, Al-Ghazne awalnya diduga sebagai makam kerajaan. Namun beberapa ahli menyatakan bahwa fungsinya mungkin lebih kompleks, termasuk sebagai kuil atau tempat penyimpanan harta kekayaan. Al-Ghazne hanyalah salah satu dari ratusan monumen di Petra yang mencakup makam-makam kerajaan, kuil, tempat pemujaan, teater Romawi, dan rumah-rumah mewah yang menggambarkan kemegahan peradaban Nabaten. Selain Al-Ghazne, Petra juga terkenal dengan Ad-Dir atau biara, sebuah monumen besar yang terletak di atas bukit yang membutuhkan perjalanan pendakian lebih dari 800 anak tangga. Ad-Dir dengan ketinggian hampir 50 meter lebih sederhana dalam dekorasi dibandingkan Al-Ghazne, tetapi tetap megah dan menakjubkan dalam skala dan kemegahannya. Biara ini digunakan sebagai tempat pemujaan religius dan mungkin juga sebagai tempat pertemuan masyarakat. Dari puncaknya, pengunjung dapat menikmati pemandangan yang luas dari lembah sekitarnya, menambah kekaguman terhadap integrasi Petra dengan alam. Sistem irigasi dan pengolahan air yang canggih juga menjadi salah satu keajaiban Petra. Nabaten berhasil menciptakan sistem yang memungkinkan mereka mengumpulkan dan menyimpan air hujan, bahkan di tengah padang pasir yang gersang. Mereka membangun waduk, saluran air, dan kanal bawah tanah untuk mengarahkan air ke berbagai bagian kota. Teknologi ini memungkinkan Petra berkembang menjadi pusat perdagangan dan peradaban yang besar di kawasan yang sangat minim air. Para Nabatin juga menggunakan teknik terasering untuk mengelola tanah, sehingga mereka bisa menanam tanaman di pegunungan di sekitar Petra. Inovasi ini tidak hanya memperlihatkan keahlian teknis mereka, tetapi juga kecerdasan mereka dalam bertahan di lingkungan yang keras. Namun, kemakmuran Petra tidak berlangsung selamanya. Setelah Petra ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 106 Masehi, kota ini perlahan kehilangan signifikansinya sebagai pusat perdagangan. Pergeseran jalur perdagangan laut ke arah utara, dan akhirnya serangkaian gempa bumi besar pada abad keempat dan keenam
menghancurkan banyak infrastruktur vital Petra, termasuk saluran airnya. Kota ini perlahan ditinggalkan dan jatuh ke dalam ketidakjelasan. Petra tersembunyi dari dunia luar selama berabad-abad. Hanya dikenal oleh suku-suku Badui setempat yang terus tinggal di wilayah tersebut. Pada awal abad ke-19, seorang penjelajah Swiss bernama Johann Ludwig Burckhardt menemukan kembali Petra setelah menyamar sebagai seorang Muslim untuk memasuki situs tersebut, yang saat itu dijaga ketat oleh suku Badui. Penemuan kembali Petra mengubah pandangan dunia tentang arkeologi Timur Tengah, menarik minat ilmuwan dan penjelajah dari seluruh dunia. Sejak saat itu, penggalian dan penelitian di Petra terus berlanjut, mengungkapkan lebih banyak tentang kehidupan masyarakat Nabaten dan peran Petra dalam sejarah kawasan. Penelitian menunjukkan bahwa Nabaten adalah bangsa yang memiliki kemampuan diplomatik tinggi, yang memungkinkan mereka hidup berdampingan secara damai dengan kekaisaran-kekaisaran besar di sekitar mereka, seperti Romawi dan Yunani. Meskipun mereka berada di persimpangan berbagai kekuatan yang berpotensi konflik. Saat ini, Petra telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1985 dan menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia. Setiap tahunnya, jutaan wisatawan dari seluruh penjuru dunia datang ke Petra untuk menyaksikan langsung keindahan dan kemegahan kota kuno ini. Namun, tingginya jumlah pengunjung juga menjadi tantangan besar bagi pelestarian situs ini. Erosi alam, dampak dari aktivitas manusia, dan perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan Petra. Pemerintah Yordania dan berbagai organisasi internasional telah bekerja keras untuk melindungi Petra dan memastikan bahwa situs ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Mengunjungi Petra adalah sebuah perjalanan melintasi waktu, di mana setiap sudutnya menawarkan kilasan masa lalu yang gemilang. Perjalanan ke Petra biasanya dimulai dari pintu masuk melalui Sik, sebuah ngarai sempit sepanjang 1,2 km yang dikelilingi oleh tebing-tebing batu setinggi 80 meter. Ngarai ini merupakan jalur utama menuju Petra, dan saat pengunjung mendekati ujungnya, pemandangan Al-Ghazne yang megah tiba-tiba muncul di depan mata, menciptakan momen tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Selain Al-Ghazne, terdapat juga ratusan struktur lainnya yang tersebar di sekitar Petra. Dari makam dan kuil hingga rumah-rumah penduduk yang diukir dari batu. Menjelajahi Petra adalah petualangan yang bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, tergantung seberapa dalam seseorang ingin menyelami sejarah dan keindahannya. Di balik daya tarik arkeologisnya, Petra juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi Yordania. Kota ini menjadi lambang identitas nasional dan kebanggaan, serta memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara melalui industri pariwisata. Petra juga menjadi simbol keanekaragaman budaya dan sejarah Yordania, yang selama berabad-abad telah menjadi persimpangan peradaban di Timur Tengah. Selain itu, Petra menjadi pusat penelitian akademis dan ilmiah, dengan arkeolog dari berbagai negara terus berupaya menggali lebih dalam mengenai sejarah Nabaten, teknik bangunan mereka, dan pengaruh Petra terhadap jalur perdagangan kuno. Secara keseluruhan, Petra bukan hanya sekedar kota kuno yang ditinggalkan, tetapi juga bukti ketangguhan dan kejeniusan peradaban manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan tidak ramah. Kota ini terus menjadi sumber inspirasi bagi para arkeolog, sejarawan, dan pengunjung dari seluruh dunia. Setiap batu yang diukir, setiap jalan yang dilalui, dan setiap bangunan yang bertahan hingga kini adalah pengingat tentang keagungan peradaban Nabaten dan warisan abadi yang mereka tinggalkan. Petra, dengan segala keindahan dan misterinya, akan terus memikat hati dan pikiran manusia
selama bertahun-tahun yang akan datang. Itulah sekilas fakta dunia dalam sejarah. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi kita semua tentang sejarah masa lampau yang hingga saat ini masih mampu bertahan dan kita nikmati bersama. Terima kasih telah menonton.